Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di acara webinar series yang kedua yang diselenggarakan oleh Batanghari Foundation atau BHF. Jadi Batanghari Foundation ini adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bawakan sangat menarik, namun terkesan luput dari perbincangan akademik ilmiah yang ada di negara kita. Jadi topik kita adalah bahasa daerah punah, jadi ada tanda tanya di situ. Kemudian kasus-kasus pergeseran penggunaan bahasa daerah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada fakta menarik di sini terkait bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, menurut UNESCO dan juga data di Kemendikbud, bahwa kita mempunyai 652 bahasa daerah. Terlepas dari ada data lain yang mengatakan ada lebih dari 700 bahasa, namun dari Kemdikbud dan UNESCO menuliskan ada 652 bahasa daerah. Kemudian dari 652 bahasa itu ada 11 bahasa daerah yang di Indonesia yang sudah dinyatakan punah. Jadi ini data Kemdikbud tahun 2017. Kemudian hanya ada 13 bahasa daerah di Indonesia yang penuturnya itu berjumlah lebih dari 1 juta. Jadi sisanya itu less than 1 juta. Jadi ada kemungkinan akan terus mengalami kepunahan bahasa daerah kita. Kemudian, nah lucunya di sini atau anehnya di sini, bahasa daerah yang punah itu didominasi di daerah-daerah timur di Indonesia. Dan yang terakhir, fakta yang saya catat di sini bahwa dulu kita sempat mengajarkan bahasa daerah di sekolah-sekolah, di SD hingga di SMP, namun saat ini hanya sedikit atau hanya ada beberapa sekolah saja yang mengajarkan bahasa daerah, dan itu didominasi di daerah Jawa. Lalu bagaimana nasib bahasa daerah ke depan? Apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Pertanda baiknya itu begini, karena mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia semuanya, apakah ini berimplikasi pada peningkatan rasa nasionalisme? Atau sebaliknya, karena kita ketahui bahasa daerah ini adalah identitas negara kita, ya kan? Kemudian, bagaimana sih nanti peran generasi milenial dan juga generasi Z untuk mempertahankan bahasa daerah atau melestarikan bahasa kita yang juga merupakan identitas negara kita. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang pemateri yang masih sangat muda, namun prestasinya sudah mendunia. Beberapa kali saya mengikuti beliau diundang selalu di acara-acara seminar internasional. Oleh karena itu Batanghari Foundation tertarik dan sangat berbahagia sekali beliau bersedia untuk berbagi pengetahuan kepada kita tentang bahasa daerah di Indonesia. Beliau adalah Christian Adiputra MA PhD. Saya mengenal beliau ini sudah lama sekali, sejak 2010 saat sama-sama mendapatkan beasiswa dari USAID. Beliau ini S1-nya di Unila, di Universitas Negeri Lampung, dan S2-nya di University of Arizona. Dan fun fact-nya di sini, beliau itu pernah satu kamar, satu kosan dengan saya di Salemba, dan kita berdua ngekos di rumahnya Kimberly Ryder yang saat ini menjadi artis yang terkenal di Indonesia. Cuman saat itu kita tidak menyangka beliau akan menjadi terkenal, sehingga kita nggak ada minta foto sama beliau sama sekali. Karena beliau dulu ya biasa aja, kalau di rumah kan ya belum mandi, kemudian segala macam, dan tidak cantik saat itu, biasa saja. Tidak ada tanda-tanda beliau mau jadi pemain sinetron. Jadi saya sangat paham sekali Pak Dr. Putra ini, luar dalam. S3 beliau juga di University of Arizona, Applied Linguistics jurusannya, dan disertasi beliau juga tentang linguistik atau kebahasaan daerah. Saat ini beliau mengajar di 2 kampus yang berbeda. Kampus pertama di UNS Solo, dan saat ini beliau berdomisili di Arab Saudi, di Saudi Arabia, tepatnya di Prince Satam University sebagai PNS di Saudi Arabia. Luar biasa nih. Beliau bisa berbicara bahasa Lampung,
bisa berbicara bahasa Jawa, lancar berbicara bahasa Inggris, sangat lancar berbahasa Indonesia, dan saat ini beliau sedang mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Melayu Kepri. Jadi selamat datang, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Christian Adiputra. Jadi nanti akan formatnya 20 menit materi dan kemudian diskusinya boleh diketik dan boleh diutarakan langsung. Nanti saya akan mengirimkan link daftar hadir di chat box. Jadi silakan teman-teman yang nanti butuh e-certificate bisa mengisi link yang saya kirimkan tadi. Tanpa memperpanjang mukadimah dan kenalan, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Christian Adiputra untuk membawakan materinya 10 menit atau 20 menit. Terserah Pak Christian. Silakan Pak Christian. Terima kasih. Oke, ini santai saja sebenarnya karena sifatnya ini sharing. Terima kasih kepada Mas Dion Kinanto, kemudian juga Batanghari Foundation yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi tentang, sebenarnya ini adalah hasil disertasi ya, hasil penelitian disertasi, kemudian pengalaman selama kuliah, dan juga selama ini saya di UNS itu kebetulan mengajar mata kuliah S2, yang mata kuliah itu adalah mata kuliah Language Planning and Policy. Jadi tentang kebijakan bahasa, dan itu fokusnya sebenarnya adalah dimulai dari kebijakan bahasa nasional, kemudian bahasa regional, kemudian kebijakan bahasa di sekolah, kemudian kebijakan bahasa keluarga, dan sampai kita membahas tentang pilihan bahasa personal. Jadi pilihan bahasa yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, baik, kita sekarang saya akan coba share screen. Mungkin saya akan presentasi 30 menitan lah ya. Tapi tidak terus saya akan mendominasi presentasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat box dan saya coba akan langsung atau bisa langsung unmute terus tanyakan, itu nggak apa-apa karena ini kan sifatnya diskusi, tidak presentasi yang seperti akademik gitu. Baik, jadi rencana saya akan coba bercerita yang pertama tentang apa sih yang sebenarnya akhirnya membawa saya ke topik ini gitu. Karena ini kan topik yang jarang ya, bahasa daerah gitu. Sementara S1 saya pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2 saya juga pendidikan bahasa Inggris gitu. Tiba-tiba S3 saya penelitiannya bahasa daerah. Jadi itu mungkin nanti saya akan bercerita sedikit. Kemudian yang kedua, apa sih yang sebenarnya menyebabkan masyarakat itu bergeser pilihan penggunaan bahasanya. Jadi yang dulu mereka menggunakan bahasa daerah, kenapa sekarang akhirnya memilih bahasa Indonesia? Mungkin ini saya akan meminta teman-teman untuk juga berbagi ya pengalamannya tentang hal ini. Kemudian yang ketiga saya akan mencoba melihat apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu, untuk merevitalisasi atau melestarikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Baik, saya rasa saya langsung akan mulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, jadi ini cerita ya. Waktu itu saya mulai kuliah S2 di University of Arizona, dan hari pertama waktu kuliah itu saya mengambil satu mata kuliah itu Language and Culture in Education yang diajar oleh Dr. Lacy Wyman. Nantinya akhirnya Dr. Lacy Wyman ini menjadi pembimbing disertasi saya. Nah, waktu itu dia bercerita begini tentang disertasinya sebenarnya, tentang bukunya. Jadi dia membawa buku ini, kemudian dia bercerita. Jadi tahun 1994 dia mengajar bahasa Inggris di Yupik Community di Alaska. Jadi ada SD, sekolah dasar di sana, dia mengajar bahasa Inggris. Nah, yang dia saksikan waktu itu, anak-anak SD, kemudian masyarakat,
mau di rumah, mau di lingkungan sekitar rumah, mau di masjid, mau di pasar tradisional, itu semuanya masih pakai bahasa Yupik. Jadi bahasa Yupik itu benar-benar masih menjadi bahasa utama di desa itu. Nah, kemudian setelah mengajar beberapa tahun, akhirnya Dr. Lacey Wyman ini memutuskan untuk melanjutkan S2 dan S3 di Stanford University. Nah, tahun 2004 akhirnya dia kembali lagi ke Yupik karena dia ingin mengerjakan disertasi. Nah, setelah 10 tahun itu dia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Jadi dalam 10 tahun itu kan artinya satu generasi ya. Yang dulunya SMP itu tiba-tiba sudah menikah dan punya anak dan segala macam, banyak perubahan. Nah, anak-anak yang masuk SD itu saat itu tidak bisa lagi bahasa daerah, bahasa Yupik itu. Yang dulu semuanya pakai bahasa Yupik, tiba-tiba saat dia kembali tahun 2004, anak-anak SD itu tidak bisa ngomong bahasa Yupik. Alasannya bermacam-macam. Tapi yang utama adalah karena ada kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat yang disebut dengan No Child Left Behind. Apa kebijakan No Child Left Behind itu? Jadi kalau anak SD mau naik kelas ke kelas 2, dari kelas 1 naik ke kelas 2, anak SD itu harus mengambil ujian yang ujiannya itu pakai bahasa Inggris. Kalau anak-anak tidak bisa mengikuti ujian dalam bahasa Inggris itu, anak-anak itu tidak naik kelas. Nah, itu yang akhirnya membuat orang tua di desa Yupik itu takut gitu. Nah, karena ada ketakutan itu dari rumah, akhirnya orang tua itu mengajarkan anaknya, ya wes le, saya ini mau bahasa Inggris gitu. Pokoknya sekarang pakai bahasa Inggris gitu. Karena nanti kalau di sekolah kamu ujian pakai bahasa Inggris. Konsekuensinya apa? Jadi akhirnya satu desa itu anak-anak kecil itu nggak pakai bahasa Yupik lagi, pakai bahasa Inggris karena mereka terpengaruh oleh kebijakan bahasa Inggris yang ada di sekolah. Nah, itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena daerah itu semakin terbuka ya. Jadi anak-anak muda itu banyak yang kuliah keluar Alaska, kemudian ada banyak yang bekerja keluar Alaska. Jadi ketika mereka di luar Alaska, mereka akhirnya kan tinggal di daerah yang mix ya, yang diverse secara populasi, banyak orang kulit putih dan segala macam. Akhirnya bahasa yang digunakan oleh mereka di rumah dengan anak-anak mereka juga bahasa Indonesia. Dan ketika mereka kembali ke Yupik, ke desanya, nah itu juga akhirnya mempengaruhi penggunaan bahasa di desa Yupik itu. Jadi selama 10 tahun itu sudah banyak hal yang berubah dan desa Yupik itu tidak murni 100% menggunakan bahasa Yupik lagi. Anak-anak kecil semuanya sudah pakai bahasa Inggris. Nah, tahun 2014 beliau kembali lagi itu ke desa Yupik dan melihat bahwa bahasa Yupik itu hanya digunakan oleh orang-orang di atas 40 tahun sekarang. Di atas 40 tahun. Di bawah 40 tahun, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang bahwa pergeseran bahasa itu sangat-sangat cepat di Amerika Serikat. Oke, itu waktu itu yang diceritakan oleh Dr. Lacey Wyman. Kemudian, akhirnya saya berefleksi sendiri. Kebetulan saya tinggal di Lampung. Kemudian saya secara suku Jawa, terus saya berbahasa Jawa dengan orang tua dan dengan semua tetangga. Tapi karena saya berada di Lampung, akhirnya saya masuk ke sekolah yang di situ diajarkan bahasa Lampung. Diajarkan bahasa Lampung dari kelas 3 waktu itu sampai kelas 3 SMP, jadi 9 ya, dari kelas 3 sampai kelas 9 SMP. Nah, kalau sekarang itu dari kelas 1 sampai kelas 12, itu ada pelajaran bahasa Lampung. Nah, tapi saya merasa bahwa selama 6 tahun saya belajar bahasa Lampung itu, bahasa Lampungnya stagnan gitu. Karena saya hanya belajar waktu itu yang akhirnya menjadi awal kenapa saya melakukan penelitian ini.
Jadi kenapa sih pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah itu rata-rata nggak efektif? Gitu? Yang pertama adalah fokusnya waktu itu adalah pembelajaran aksara. Jadi kalau di Kepulauan Riau, itu fokusnya bukan bahasa Melayu, tapi pelajaran aksara Melayu misalkan. Di Lampung pun sama. Itu fokusnya lebih ke pembelajaran aksara Lampung daripada komunikasi dalam bahasa Lampung. Jadi anak-anak itu pandai nulis pakai aksara Lampung, tapi ketika ngomong mereka bingung. Terus yang kedua, kalaupun fokusnya adalah komunikasi dalam bahasa Lampung, setelah mereka lulus dari sekolah atau setelah mereka pulang ke rumah, mereka bingung bahasa Lampung itu akan dipakai di mana. Nah, ini yang saya bilang bahwa ada interkoneksi antara ada mismatch ya, ada missing link di tengah ini. Bahasa daerah diajarkan di sekolah, tetapi bahasa daerah itu tidak digunakan di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Padahal fungsi bahasa daerah itu adalah ya bahasanya masyarakat gitu. Jadi untuk apa diajarkan di sekolah kalau di rumah dan di masyarakat tidak digunakan. Jadi di sini nanti saya akan menekankan bahwa kalau memang bahasa daerah itu ingin dilestarikan, komitmen itu harus datang dari orang tua dan dari masyarakat dulu. Nah, sekolah itu adalah tempat untuk mengajarkan bahasa itu. Ketika mereka sudah bisa berbicara, nah semuanya harus akhirnya mengembalikan fungsi bahasa daerah itu lagi. Nah, jadi penelitian bahasa daerah Lampung itu banyak sekali. Asim Gunarwan tahun 94, ini profesor di Universitas Indonesia, tapi beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Itu bahkan berani, jadi beliau penelitian di kota Bandar Lampung. Jadi di kota Bandar Lampung itu, beliau menemukan bahwa orang-orang yang bersuku asli Lampung itu bahkan tidak menggunakan bahasa Lampung lagi di rumah mereka. Nah, kemudian tahun 2006, beliau menulis lagi hal yang sama, tapi beliau menulis tentang bahasa Banjar, bahasa Bali, bahasa Jawa, dan juga bahasa Lampung. Jadi ada beberapa bahasa dibandingkan, dan beliau menyimpulkan satu hal. Ternyata bahasa daerah di Indonesia itu kalah bersaing dengan bahasa Indonesia secara penggunaan. Nah, akan saya elaborasi setelah ini. Kemudian Mas Obing Katobi, ini peneliti dari LIPI. Nah, beliau meneliti di desa-desa. Jadi kalau peneliti sebelumnya meneliti di daerah perkotaan, beliau meneliti di desa-desa yang rata-rata di desa itu masih banyak penduduk-penduduk bersuku Lampung asli. Ternyata hasilnya pun sama. Jadi di desa-desa itu, ternyata masyarakat-masyarakat yang suku Lampung asli itu di rumahnya rata-rata sudah bergeser. Mereka pakai bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anak-anak mereka di rumah. Kemudian saya dengan Mutia Rahmatia, ini waktu itu tahun 2015, saya bilang ke Mutia, kalau teman-teman ada yang dari Lampung itu pasti paham, jadi ini di kota bumi. Jadi waktu itu saya bilang ke Mutia gini, Mutia, kamu kan tinggalnya di kota bumi ya, kota bumi itu kan ibu kota kabupaten. Jadi ibu kota kabupaten itu masuk kategori suburban. Jadi ada urban area, jadi itu kota besar. Kalau di Bandar Lampung, kalau di Lampung itu Bandar Lampung. Ada suburban itu di tengah-tengah. Nah, kalau rural area itu daerah pedesaan. Saya penasaran di suburban itu polanya seperti apa. Nah, di suburban itu ternyata itulah awalnya. Jadi ketika misalkan ada kompleks perumahan, nah itu biasanya mulailah di situ bahasa Indonesia digunakan, kemudian banyak pendatang yang masuk dan segala macam. Dan akhirnya kita saat itu menyimpulkan bahwa pergeseran pilihan penggunaan bahasa Lampung itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah penduduk asli Lampung yang ada di urban area, tetapi juga di suburban dan juga rural area, di mana sebenarnya masyarakat Lampung asli itu banyak ada di sana. Jadi itu masif dan berkelanjutan. Nah ini
akhirnya waktu itu saya menulis sebuah artikel yang menyambut kepunahan bahasa Lampung. Kemudian ini ada tulisan beberapa dari Pak Asim Gunarwan, kasus-kasus pergeseran bahasa daerah akibat persaingan dengan bahasa Indonesia. Bu Hartati Hasan, pergeseran bahasa daerah di Kota Madia, Bandar Lampung. Baik, tapi yang menarik dari penelitian Bu Hartati Hasan ini yang di Bandar Lampung, itu ternyata nggak cuma orang-orang Lampung. Jadi masyarakat yang beretnis Jawa, beretnis Sunda, beretnis Palembang, ternyata kalau tinggal di Bandar Lampung polanya pun sama. Mereka jadi akhirnya ngomong pakai bahasa Indonesia di rumah, karena terpengaruh oleh populasi masyarakat yang memang itu sangat sangat beragam di masyarakat itu. Kemudian juga kebijakan bahasa di sekolah. Baik, saya akan lanjut. Kemudian saya pun akhirnya mengambil beberapa mata kuliah dan akhirnya saya menemukan buku ini, dan ini menarik sekali. Buku ini fokus ke kenapa sih anak muda gitu. Nah, di Amerika Serikat terutama, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan beberapa negara di benua Amerika itu, saat ini mereka sangat fokus untuk mengajak anak-anak muda terlibat dalam usaha pelestarian bahasa daerah. Pertanyaannya, kenapa sih anak muda? Ya karena sebenarnya mereka itu kan generasi penerus ya. Dan rata-rata bahasa daerah itu sekarang digunakan hanya oleh orang-orang tua. Nah, akhirnya PR-nya adalah bagaimana caranya mengajak anak-anak muda ini untuk kembali menggunakan dan mau berpartisipasi untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, dalam beberapa penelitian yang ada di buku ini ada satu hal yang menarik. Jadi ada judgement yang salah tentang anak muda. Jadi kadang kita berpikir bahwa anak muda itu nggak peduli sama bahasa dan budaya mereka sendiri gitu. Jadi mereka lebih asik dengan dengan budaya-budaya mainstream. Mereka lebih suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kesannya lebih modern gitu. Tapi sebenarnya ketika kita wawancara mereka, terus kita tanya lebih jauh, apa sih sebenarnya pendapat kalian tentang hal ini gitu, mereka akan mengatakan begini. Jadi mereka sebenarnya juga punya kesadaran akan pentingnya identitas budaya diri mereka. Jadi kalau misalkan apa sih yang kamu rasakan kalau kamu nggak bisa ngomong bahasa Jawa halus gitu? Mereka bilang, saya ngerasa saya ini bukan ini ya, saya kehilangan identitas saya itu sebagai orang Jawa gitu. Jadi kalau saya kumpul keluarga dengan kakek, nenek, paman dan segala macam, mereka ngomong pakai bahasa Jawa dan saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, saya seperti orang Jawa yang nggak Jawani. Itu kesannya seperti itu. Kemudian saya juga seperti orang Jawa yang kehilangan identitas saya sendiri. Nah, akhirnya saya tanya, apa kamu pengen belajar bahasa Jawa karena hal-hal seperti itu? Dan mereka bilang, iya, saya sebenarnya pengen belajar bahasa Jawa halus gitu. Jadi nanti ketika saya berbicara dengan kakek nenek atau orang yang baru ketemu, saya bisa pakai bahasa Jawa halus. Dan itu menunjukkan bahwa saya itu orang Jawa gitu. Nah, selama ini mereka mengalami apa yang disebut dengan linguistic insecurity. Atau mereka merasa nggak nyaman. Jadi kalau mereka komunikasi dengan orang tua, mereka cenderung memilih bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kalau mereka bicara pakai bahasa Jawa yang kasar, itu kesannya bahasa Jawa yang ngoko ya, bahasa Jawa ngoko, itu jadi kasar. Jadi mereka harus bahasa kromo, tapi mereka nggak bisa bahasa kromo. Gitu. Nah, itu yang menjadi refleksi mereka bahwa mereka sebenarnya ingin belajar lagi bahasa daerah mereka, cuma mereka kadang nggak tahu bagaimana caranya. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harus bisa menjembatani apa keinginan anak-anak muda itu, dan setelah itu kita harus bisa menanamkan ke mereka bahwa berarti nanti kalau kamu sudah menikah, anakmu harus begini, terus setelah ini kamu juga harus mengajak teman-teman yang lain untuk bisa kembali menggunakan bahasa daerah. Hal ini di kita masih belum terlalu banyak dilakukan. Kemudian
sekolah. Jadi ada pertanyaannya begini, bisa nggak sih sekolah itu menyelamatkan bahasa-bahasa daerah Indonesia yang terancam? Jadi semua orang itu sepakat bahwa sekolah itu bisa digunakan sebagai alat untuk sebagai tempat untuk mengajarkan bahasa daerah, juga untuk siswa-siswa itu menggunakan bahasa daerah itu lagi. Tapi sekolah itu tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi harus bahasa daerah itu kembali digunakan oleh masyarakat, gitu. Kalau bahasa daerah itu hanya dipelajari di sekolah, tetapi di masyarakat dan di rumah itu tidak digunakan lagi, yaitu hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi tidak bisa akhirnya nanti menambah jumlah penutur bahasa itu dan akhirnya melestarikan bahasa daerah itu. Bahasa daerah itu tetap akan dipelajari di sekolah, tapi harus ada lanjutannya setelah itu. Nah, ini yang selama ini masih hilang ya. Oh, ini Mas Melayu, oke. Kelestarian bahasa sangat tergantung pada penuturnya. Masalahnya saat ini jika penuturnya sudah tidak lagi menggunakan bahasa tersebut, juga dipastikan akan punah. Generasi saat ini tidak malu untuk menggunakan bahasa daerah. Oke. Gimana? Jadi bagaimana agar generasi ini tidak malu menggunakan bahasa daerah? Oke. Saya rasa saya akan coba elaborasi setelah ini, karena ada beberapa daerah yang sangat menarik mereka mengemas bahasa daerah itu. Nah, mungkin saya akan langsung menunjukkan ke contoh ini. Ini coba akan saya besarkan, Mas. Nah, ini saya punya teman ini di Kepulauan Riau. Ini sangat menarik sekali gitu. Jadi dia waktu saya penelitian umurnya 24 tahun kalau nggak salah. Masih relatif muda. Terus saya tanya, kamu kenapa kalau di sosial media itu kerjaannya update pantun-pantun bahasa Melayu? Terus dia bilang, ya karena anak-anak itu sekarang kalau update di Facebook, update di sosial media rata-rata pakai bahasa Inggris, pakai bahasa asing yang itu dianggapnya modern gitu lah ya. Nah, akhirnya dia berpikir, saya pengen coba melestarikan pantun, karena itu kan budaya Melayu. Gitu. Nah, akhirnya begini, dia update, sungguh tenang alur belawan, laut bergoncak di waktu pagi, gerhana sakti di lingkung awan, bintang merajuk kemana pergi. Yang menarik adalah, kalau dilihat ya, ini 4 baris ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan kalau diurutkan ke bawah lagi itu semuanya pantun-pantun gitu. Jadi ini kebetulan teman istri saya. Nah, kalau saya lihat post-postnya di Facebook mereka masing-masing, itu ya biasa aja gitu. Tapi ketika mereka komentar di tempatnya Encik Rengga ini, komentarnya dipakai bahasa ini, pakai pantun-pantun seperti itu. Jadi saya lihat, jadi anak-anak yang lain itu tertarik untuk untuk mencoba berpantun di kolom komentar ini. Itu satu ya. Jadi penggunaan sosial media itu bisa sangat digalakkan karena anak-anak muda sekarang kan sangat kreatif. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya pemerintah harusnya lebih menggalakkan penggunaan bahasa daerah di tempat-tempat umum. Jadi tidak harus orang wajib ngobrol pakai bahasa daerah, itu tidak harus. Tapi exposure-nya. Jadi kalau misalkan kita tiba misalkan teman-teman nyampe di Bandara Adi Sucipto itu sekarang kan sudah ada 3 bahasa, jadi bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan tiba di tempat-tempat umum, jadi misal ini contoh yang menarik. Ini saya nemu di Pasar Serangan di Jogja. Pasar Serangan, pasare resik, atene becik, rezekine apik, sing tuku ora kejelik. Nah, yang seperti ini harusnya semakin digalakkan ya. Jadi ini kan
yang punya power untuk melakukan seperti ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi nggak harus itu semuanya itu bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Pemerintah daerah bisa memaksakan bukan memaksakan ya, membuat kebijakan dan menginformasikan itu ke apa namanya ke ke pengusaha dan masyarakat untuk semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu di tempat publik. Kemudian saya ingin ini saya ada apa namanya yang cukup menarik ini di Banyumas ya. Di Banyumas itu ada istilah ini, orang ngapak orang kepenak. Nah ini jadi bisnis ini loh. Jadi baju yang usaha-usaha anak muda itu orang ngapak orang kepenak. Terus kalau mereka ketemu sama-sama, jadi itu sebagai identitas ya, sebagai identitas. Saya pernah datang ke, misalnya kalau teman-teman datang ke Solo itu, jadi pasti yang dalam benak teman-teman itu sampai di Solo itu harus ada sesuatu yang terkenang bahwa itu Solo. Nah, salah satunya adalah penggunaan bahasa. Jadi semakin banyak penggunaan bahasa di area publik, di tanda-tanda itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari identitas tempat itu sebagai sebagai tempat asalnya bahasa Jawa. Baik, saya akan coba kembali. Ini saya 10 menit lagi, Mas Dion ya? Ya, betul. Ya, 10 menit lagi, Pak. Oke. Kemudian teknologi. Tadi saya sudah menyinggung sosial media. Jadi banyak pertanyaan, bisakah teknologi itu membantu menyelamatkan bahasa daerah? Tentu saja bisa, karena teknologi itu bisa digunakan sebagai space ya. Jadi biarpun kita terpisah di mana-mana, kalau kita menggunakan, misalkan yang saya menarik ya, di keluarga istri saya itu dia punya Facebook, WhatsApp group. Jadi bapak mertua saya itu asalnya dari Natuna, dan Natuna itu bahasa Melayunya itu beda dengan bahasa Melayu di Tanjung Pinang, tempat ibu mertua saya. Nah, saya juga ada di grup WhatsApp grup itu. Nah, orang-orang yang tua itu kalau chat di grup itu tidak pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Jadi setiap hari saya mengikuti gitu ya. Dan lama-lama akhirnya saya juga bisa memahami beberapa kosakata yang dipakai oleh saudara-saudara. Jadi WhatsApp group itu bisa menjadi tempat komunikasi, yang kedua juga untuk tempat belajar generasi-generasi muda di keluarga itu. Jadi saya menyarankan kalau punya WhatsApp group, jangan pakai bahasa Indonesia, tetap aja pakai bahasa daerah, karena itu sangat akan membantu anak-anak generasi muda untuk bisa kembali belajar bahasa daerah itu. Kemudian selama ini teknologi dipakai sebagai language documentation. Jadi kalau teman-teman buka di YouTube itu banyak sekali ya video-video yang pakai bahasa daerah. Nah itu sebenarnya contoh bagus dari dokumentasi bahasa daerah. Jadi bisa dibayangkan ketika nanti tidak ada penutur bahasa itu lagi, tapi ternyata di YouTube itu masih direkam, ada videonya, ada segala macamnya. Itu suatu saat bahasa daerah itu bisa dihidupkan lagi. Itu ide dari language documentation. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Jadi banyak sekarang aplikasi, misalkan saya kemarin baru download satu aplikasi di Google Store, Google Play Store, itu nemu satu aplikasi yang ternyata di situ ada belajar bahasa Jawa, misalkan. Itu sangat menarik. Jadi PR kita adalah bagaimana caranya kita membuat bahasa-bahasa daerah yang lain juga bisa dimasukkan dalam aplikasi seperti itu. Kemudian medium of communications, tentunya misalkan WhatsApp group seperti tadi. Nah ini ini yang menarik. Harusnya memang ada home and school partnership seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sekolah itu tidak bisa melaksanakan
peran kelestarian bahasa daerah itu sendiri. Jadi kelestarian bahasa itu selalu tergantung pada keberlanjutan penggunaan bahasa itu di rumah dan juga di komunitas masyarakat. Jadi kalau bahasa itu sudah tidak ada fungsinya di rumah dan di komunitas masyarakat, ya itu berarti sudah awal dari keterancaman bahasa daerah tersebut. Nah ini saya akan bercerita. Ini mungkin juga belum diterapkan di Indonesia. Ada satu konsep yang menarik di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu mereka punya konsep yang namanya reservation area. Jadi reservation area itu ada, misalkan ada satu daerah, nah itu di daerah itu masyarakatnya semuanya, misalkan ya, suku Selis. Nah, ini suku Selis ini di Montana. Nah, di situ suku Selis itu mengelola sekolah sendiri, terus mengelola kebijakan penggunaan bahasa daerah di masyarakat itu. Jadi semua kegiatan kebudayaan dan segala macamnya itu diproteksi di daerah itu. Jadi ini saya saya tinggal di kota Missoula di sekitar bawah sini. Saya berlibur dengan anak dan istri saya ke atas ini, hampir di perbatasan Kanada. Nah, di sepanjang jalan saya melihat ini, ada Joko River, ada Pistor Creek area, Joko Holot, Saint Ignatius, dan segala macam. Kalau teman-teman lihat, ini tulisannya ada bahasa, bahasa Selis. Nah, jadi ketika kita masuk area reservation area itu, kita sudah langsung disambut dengan banyak banyak signs, dan ketika kita berhenti misalkan di satu restoran gitu ya, orang-orang itu pakai bahasa itu gitu. Jadi itu sangat menariknya seperti itu. Nah, mungkin kita juga perlu berpikir bagaimana caranya membuat satu reservation area di Indonesia ketika ada satu bahasa daerah yang terancam. Saya terpikir kalau misalkan di Bandar Lampung itu ada satu desa yang nyelip di Bandar Lampung, itu satu desanya masih pakai bahasa Lampung. Nah, bagaimana membuat daerah itu menjadi reservation area dan dikemas secara menarik dan bisa menjadi daerah pariwisata di tengah kota. Gitu. Jadi ketika orang datang ke situ ternyata mereka masih pakai bahasa Lampung, dan kalau kita ingin belajar bahasa Lampung, kita bisa belajar di daerah itu. Nah itu harus bisa dipikirkan ke depannya. Kemudian saya meneliti disertasi saya, jadi fokusnya adalah kenapa sekolah tidak efektif, kenapa anak-anak muda harus diajak berpartisipasi, dan kenapa teknologi harus diintegrasikan. Kurang lebih tadi poinnya sama dengan itu. Tapi saya akan cepat. Jadi secara umum, pergeseran pilihan penggunaan bahasa daerah itu ada 4 faktornya. Faktor yang pertama, faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu misalnya begini. Jadi kalau saya mendaftar kerja, itu pasti yang diminta akan kemampuan bahasa Inggris. Nah, karena kemampuan bahasa Inggris, ya ngapain lagi saya harus berbicara bahasa daerah. Nah, itu akhirnya menyebabkan orang tua bergeser pilihan bahasa daerahnya di rumah. Kemudian yang kedua, masalah politik. Jadi di Amerika Serikat, kalau kita melihat dulu itu, mereka semuanya pakai bahasa daerah. Terus tiba-tiba masuklah orang kulit putih dari Eropa, dari Inggris, dan dari Jerman, dan beberapa negara yang lainnya masuk ke Amerika. Mereka istilahnya sebenarnya menjajah Amerika. Dan setelah menjajah, anak-anak suku asli Amerika, American Indian itu sama mereka ditarik, terus dimasukkan ke asrama. Di asrama itu, mereka harus pakai bahasa Inggris. Kalau tidak pakai bahasa Inggris, mereka akan dicambuk. Nah, akhirnya itu bertahun-tahun terjadi seperti itu. Apa akibatnya? Akhirnya anak-anak yang pernah dicambuk ini, mereka trauma. Mereka trauma dan akhirnya bilang ke anak-anak mereka setelah mereka keluar dari sekolah asrama itu, nah nanti kamu harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Inggris, nanti kamu masuk asrama orang-orang kulit putih itu nanti dicambuk. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko juga sama. Jadi mereka punya alasan politik sebenarnya itu. Jadi karena penjajah itu. Kemudian alasan demografi,
tentu saja kalau kita tinggal di misalkan di daerah yang penduduknya itu bermacam-macam suku, itu akan mempengaruhi. Kemudian attitude atau value. Jadi value itu nilai dari bahasa itu. Baik, saya akan langsung mulai satu persatu. Misalkan di Indonesia itu ada kompetisi dengan bahasa Indonesia, itu nomor satu. Jadi karena bahasa Indonesia itu bahasa nasional atau bahasa official, konsekuensinya adalah bahasa Indonesia itu digunakan di ranah-ranah tinggi. Ranah tinggi yang saya maksud itu adalah kantor pemerintahan, media, jadi televisi, koran, itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian kantor-kantor bisnis, itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, apa konsekuensi selanjutnya? Berarti bahasa daerah itu cuma punya tempat di rumah, kemudian di pasar tradisional, di lingkungan sekitar rumah, dan juga di tempat-tempat ibadah kadang-kadang. Nah, tetapi pelan-pelan bahasa Indonesia itu juga masuk ke ranah rumah dan juga ranah lingkungan sekitar rumah. Nah, inilah sebenarnya awalnya kenapa akhirnya bahasa daerah itu tidak digunakan lagi. Karena ada kompetisi dengan bahasa Indonesia. Dominasi dari bahasa Indonesia di ranah tinggi itu mempengaruhi orang tua untuk menggunakan bahasa daerah di rumah dan lingkungan sekitar rumah. Kemudian ada apa yang saya sebut dengan shifting language ideology. Jadi sederhananya begini. Jadi orang tua di Indonesia itu kadang khawatir kalau ya kelas 1 di SD itu kan rata-rata pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka akhirnya khawatir, ya sudahlah nanti biar anak-anak waktu masuk sekolah itu mereka langsung bisa beradaptasi dengan pelajaran di sekolah dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, kita ajarkan saja langsung bahasa Indonesia di rumah. Itu menjadi penyebab. Jadi ada pergeseran ideologi bahasa. Yang kedua misalkan anak-anak ini nanti masa depannya lebih bagus kalau bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya di rumah banyak orang tua terutama di daerah perkotaan itu menggunakan bahasa Inggris di rumahnya. Dan ada misalkan beberapa keluarga yang pengen anaknya itu kuliah di Timur Tengah atau jadi penghafal Al-Quran, dan akhirnya mereka berpikir bahwa berarti lebih baik anak saya itu belajar bahasa Arab, dan akhirnya bahasa Arab digunakan di rumah. Nah itu pergeseran-pergeseran ideologi seperti itu akhirnya menyebabkan bahasa daerah tersisih. Gitu. Kemudian buku ini sangat menarik, Lorenzen. Ini bisa teman-teman baca kalau misalkan nanti berminat. Kemudian di population diversity tentu saja. Jadi kalau ada area, ada satu wilayah yang itu masyarakatnya majemuk, wah itu sudah pasti bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa lingua franca itu sangat jelas gitu. Tapi lama-lama bahasa itu akhirnya masuk ke ranah rumah dan juga sekitar rumah. Nah itu yang umum terjadi. Contoh yang baik itu ada di Bandar Lampung untuk kasus ini. Dan juga saya melihat ada di beberapa daerah di Yogyakarta, dan juga kemarin saya juga pernah ke Makassar. Di Makassar saya pergi ke Takalar. Dan waktu ke Takalar itu, sebenarnya di Takalar itu semuanya masih pakai bahasa Makassar. Tapi yang saya lihat adalah orang tua itu mulai takut kalau anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas 1 SD. Jadi akhirnya mereka, anak-anak kelas 1 SD itu tidak lagi bisa berbahasa Makassar di Takalar di Makassar. Kemudian pernikahan campuran. Jadi kalau misalkan ada kasus ya, misalkan suami dan istrinya itu beda suku, itu akhirnya ada negosiasi terhadap bahasa. Misalkan suaminya Jawa, istrinya Sunda, akhirnya bahasa Indonesia lah yang dipakai gitu, karena istri dan suaminya juga pakai bahasa Indonesia. Tapi saya menemukan banyak contoh yang menarik ya, banyak contoh yang menarik. Misalkan ada satu keluarga di Lampung, waktu itu saya bertanya, Bapak dan Ibu ini kalau di rumah komunikasinya pakai bahasa Indonesia ya, tapi kenapa anak-anaknya, jadi di Lampung itu ada dialek Api, ada dialek Nyo, ada dua dialek. Dua dialek itu beda, meskipun sama-sama bahasa Lampung. Nah, yang menarik adalah
anak-anak mereka itu bisa bicara bahasa Lampung dengan bapaknya, dengan dialek Api, bisa bicara bahasa Nyo dengan ibunya. Saya tanya ini triknya gimana gitu. Ternyata setiap liburan sekolah, anak itu dikirimkan ke rumah kakeknya, neneknya di desa, di kampung, untuk tinggal selama 1 bulan liburan. Otomatis karena anak kecil ya di situ tinggal sama kakek neneknya, komunikasi sama teman-teman sekelilingnya, dan akhirnya paman, bibi, dan segala macam, lama-lama bisa dia. Jadi ketika pulang dari kampung dan ketemu bapaknya, yang ngomonglah pakai bahasa itu, bapaknya akhirnya berusaha ngomong pakai bahasa Lampung Api ke anaknya. Nah besoknya lagi liburan ke tempat neneknya, bahasanya, dialeknya. Waktu pulang akhirnya ibunya pakai dialeknya. Nah itu yang saya pikir menarik ya, itu ada satu cara yang menjembatani meskipun di rumah orang tua itu pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada translokal and transnational. Ini juga menjadi misalkan teman-teman saya misalkan tinggal dari orang suku Jawa tapi tinggal di Jawa Barat misalkan. Akhirnya kan ada negosiasi apakah harus bahasa Indonesia di rumah, kemudian di sekitar rumah bahasa Sunda, sementara saya orang Jawa. Nah itu juga ikut mempengaruhi pilihan bahasa. Nah sebenarnya mungkin saya akan membahas ini sebentar 3 menit lah. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan ya? Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah harus ada bottom up commitment. Jadi ada komitmen dari sendiri-sendiri, kemudian ada komitmen dari keluarga, family language policy. Jadi suami dan istri harus sepakat kembali menggunakan bahasa daerah di rumah. Karena sebenarnya itu penting untuk identitas kultural anak kita. Jadi identitas itu harusnya melekat ya. Jadi jadi ini Sila Nicholas ini menarik, ini orang hobi, tapi selama 50 tahun dia sudah jadi waktu kecil dia bisa ngomong hobi. Tapi ketika masuk SD, dia akhirnya tidak ngomong hobi lagi sampai 50 tahun. Nah, ketika 50 tahun dia merasa bahwa ada identitasnya yang hilang. Dan akhirnya setelah umur 55 kalau tidak salah, dia belajar bahasa hobi lagi. Nah, itu yang akhirnya membuat dia bisa bilang bahwa ada bagian hidup saya yang hilang akhirnya kembali lagi. Nah, ini sesuatu yang harus kita kembalikan. Kemudian community language policy. Jadi harus ada kesepakatan antar warga ketika berbicara dengan anak-anak di sekitar rumah itu harus pakai bahasa daerah hati. Selama ini kadang hal-hal seperti ini luput dari perhatian kita. Kemudian National Official Language Policy, bahasa daerah, bahasa nasional, kebijakan bahasa nasional. Saya rasa pemerintah pusat itu punya power untuk apa namanya mempromosikan penggunaan bahasa daerah. Kemudian yang terutama regional language policy ya. Jadi setiap gubernur saya lihat sekarang sudah sangat progresif mempromosikan penggunaan bahasa-bahasa daerah. Jadi kalau teman-teman naik pesawat Sriwijaya Air itu menarik. Jadi kalau dari daerah lain kemudian mau turun di Lampung, itu biasanya sebelum mendarat itu ada pengumuman selamat datang di Provinsi Lampung. Itu pakai bahasa Lampung gitu. Jadi kesan bahwa kita sampai ke daerah Lampung itu ada gitu. Nah itu yang mungkin harus sekarang lebih dipromosikan. Kemudian school language policy, kebijakan bahasa sekolah. Yang saya lihat selama ini, misalkan kita ada satu kebijakan yang baru itu ya. Yang saya lihat bahasa daerah itu hanya digunakan sebagai bahasa transisi. Jadi kalau teman-teman buka beberapa kebijakan bahasa dan undang-undang dan segala macam itu bahasanya adalah bahasa daerah bisa digunakan di kelas-kelas awal. Bahasanya sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai anak-anak bisa berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai bahasa transisi. Kalau anak-anak sudah bisa bahasa Indonesia dari kelas 1, ya sudah pakai bahasa Indonesia langsung. Nah, yang jadi masalah adalah ujian anak-anak di SD itu masih pakai bahasa Indonesia,
kemudian buku teks, buku semua materi itu pakai bahasa Indonesia. Jadi yang sebenarnya saya ingin usulkan adalah kalau bisa kelas 1 sampai kelas 3 itu pakai bahasa daerah full ya. Karena itu sebagai fondasi agar anak-anak itu bisa berbahasa daerah dulu. Setelah itu baru masuk kelas 4, 5, 6 itu mulai masuk pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah itu bahasa daerah bisa digunakan sebagai mata pelajaran atau bisa digunakan untuk bahasa pengantar di beberapa mata pelajaran. Kalau di Amerika Serikat, Selandia Baru dan beberapa negara yang lain itu sistemnya begini. Bahasa di SD itu bahasa daerah digunakan 100%. Kemudian ketika masuk SMP itu 50-50. Jadi bahasa daerah 50, bahasa Inggris 50. Kemudian di SMA bahasa daerah diajarkan sebagai mata pelajaran. Nah, itu mungkin nanti bisa kita adopsi, misalkan punya beberapa pilot project. Oke, ini tadi sudah, kemudian kolaborasi. Mungkin saya akan masuk ke sini. Jadi, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan? Jadi, gunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah di rumah, dan juga komunitas lagi. Kemudian yang kedua, fokus pengajaran bahasa daerah itu seharusnya untuk lebih ke komunikasi, tidak ke aksara. Kemudian harus ada kolaborasi dan kerjasama dalam usaha pelestarian bahasa daerah. Jadi dari mungkin kantor bahasa, kemudian pemerintah, akademisi, kemudian anak muda, anak remaja, dan juga orang tua di masyarakat itu semuanya harus berkolaborasi. Tidak mungkin bahasa daerah itu dilakukan sendiri, pelestarian itu. Kemudian harus banyak penggunaan bahasa daerah di lokal media. Saya sangat berterima kasih kepada beberapa koran di Lampung yang sudah menginisiasi. Ini contoh yang bagus di koran di Lampung. Mungkin untuk teman-teman dari daerah lain. Jadi ada satu kolom yang itu satu kolom tiap harinya itu bahasa Lampung, cerita pendek bahasa Lampung. Kemudian beberapa sastrawan juga mulai menulis novel, mulai menulis cerita pendek, mulai menulis puisi dan segala macam dalam bahasa Lampung. Jadi ada banyak buku sekarang yang dituliskan dalam bahasa Lampung. Juga anak-anak muda sekarang mulai tertarik untuk membuat film-film berbahasa Lampung. Jadi itu sangat hal-hal yang sangat positif. Jadi ketika mengajar bahasa Lampung, materi-materi itu bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir tentu harus ada penggunaan banyak bahasa Lampung di ruang-ruang publik ya, dan juga termasuk tanda-tanda, sign-sign yang poster-poster dengan penggunaan bahasa Lampung di ruang publik. Harusnya itu semakin banyak. Oke, mungkin itu Mas Dion gambaran awalnya. Saya melanjutkan dengan diskusi setelah ini. Terima kasih Dr. Christian Adiputra yang telah menyampaikan materinya tadi. Sangat menarik, banyak catatan-catatan yang tentunya ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua. Terutama saya sendiri juga harus mulai mengajarkan bahasa daerah saya ke anak saya karena saya termasuk di mixed merit. Saya termasuk orang Jambi tapi keturunan Jawa yang masih bisa berbahasa Jawa, namun istri saya dari Minang dan kita di rumah tidak menggunakan bahasa Jawa ataupun Minang atau Melayu, tapi kita lebih ke bahasa Indonesia atau lebih ke bahasa Jambinya. Jadi mungkin nanti kita bisa terapkan lagi rekomendasi dari Mas Christian tadi. Juga rekomendasi-rekomendasi yang ada di catatan saya. Tapi sebelum dilanjutkan ke diskusi lanjut, ini ada pertanyaan dari Melayu Oke, ini adalah Erlanda. Mas Erlanda, saat ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa? Ini ada dua sebenarnya pertanyaannya. Bagaimana kaitannya dengan kurikulum? Itu belum terjawab tadi ya, kurikulum di sekolah. Bisakah saat itu menjadi salah satu sarana dalam pelestarian bahasa daerah? Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh Badan Bahasa saat ini untuk tetap melestarikan bahasa daerah? Tadi saya lihat ada dari kantor bahasa ini, Mas Lukman Tanjung. Bang Lukman mungkin nanti bisa membantu menjawab apa yang sudah dilakukan dari kantor bahasa untuk melestarikan bahasa daerah. Mungkin nanti ya Bang Lukman kalau bersedia setelah Pak Christian menjawab. Ya,
Kalau saya kebetulan waktu itu penelitian saya ada di empat provinsi ya. Jadi yang waktu itu di Kepulauan Riau, kemudian di Provinsi Lampung, kemudian di Yogyakarta, dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saya di setiap provinsi itu selalu berusaha untuk juga masuk ke kantor bahasa dan balai bahasa di setiap provinsi. Dan saya selalu bertanya, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Badan Bahasa? Mungkin nanti bisa dielaborasi oleh teman-teman yang dari kantor bahasa. Dan sebenarnya kantor bahasa itu sudah melakukan banyak hal ya. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Jadi yang pertama, mereka sudah melakukan banyak penelitian-penelitian dan publikasi terutama tentang apa sih yang terjadi di lapangan gitu. Jadi yang kedua, mereka sudah banyak melakukan dokumentasi bahasa. Jadi ada beberapa kantor bahasa, misalkan kantor bahasa Lampung itu sudah buat kamus bahasa Lampung. Kemudian ada yang membuat buku tata bahasa daerah. Nah, hal-hal itu memang perlu dilakukan karena itu diperlukan untuk mendukung pembelajaran bahasa di sekolah. Itu yang utama. Kemudian juga banyak sudah usaha-usaha untuk mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi. Saya melihat misalkan banyak lomba ya di Jogja, kantor bahasa Jogja itu sering ada lomba, misalkan pidato bahasa Jawa. Terus ada lomba menulis cerita pendek bahasa Jawa kemudian dibukukan. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengajak anak-anak muda. Jadi pembelajaran bahasa Jawa yang ada di sekolah itu ada ujungnya. Misalkan di sekolah itu kita diajarkan pidato bahasa Jawa. Nah, kemudian nanti dari situ dipilih kemudian dilombakan. Nah, itu salah satu contoh yang sangat bagus. Kemudian mengenai kurikulum. Kurikulum gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana kaitannya dengan kurikulum yang digunakan di sekolah? Bisakah saat ini untuk menjadi salah satu sarana dalam pelestarian bahasa daerah? Ya, jadi kalau menurut apa yang sudah saya amati selama penelitian itu, satu kelemahan dari pengajaran bahasa daerah di sekolah itu, pertama adalah bahasa daerah hanya diajarkan 2 jam seminggu. Itu sangat-sangat terbatas, 2 jam seminggu. Bahasa Inggris itu diajarkan 4 jam seminggu, dan hasilnya pun belum maksimal. Nah, apalagi yang 2 jam seminggu, kemudian materi belajarnya masih terbatas, kemudian setelah siswa pulang ke rumah, bahasa itu tidak digunakan lagi. Jadi banyak isunya. Kemudian selanjutnya, selain waktu yang terbatas, yang kedua adalah fokusnya. Jadi yang saya bilang tadi sudah saya ungkapkan bahwa yang fokus pembelajaran bahasa daerah selama ini lebih ke aksara, pembelajaran aksara, kemudian misalkan lebih ke misalkan membaca cerita dan segala macamnya itu. Jadi lebih ke arah pengetahuan, bukan kemampuan. Nah, kalau fokusnya akhirnya pengetahuan dan bukan kemampuan berkomunikasi, yang didapat siswa ya akhirnya tentang apa itu bahasa Lampung dan segala macam. Jadi yang saya ingin garis bawahi di sini, kalau mungkin nanti ada evaluasi pembelajaran, evaluasi kurikulum, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah pembelajaran bahasa daerah itu harus fokusnya komunikasi. Jadi langsung praktek penggunaan bahasa Lampung, agar tujuannya ketika siswa lulus dari sekolah, mereka bisa berbahasa daerah. Tidak hanya punya pemahaman tentang bahasa itu, tapi kemampuan berbicara dalam bahasa itu. Mungkin itu kalau tentang kurikulum. Oke, Mbak Bu Ilsa masih ada ya di sini ya, Bu Ilsa dari Balai Bahasa Jambi. Bu Ilsa sudah nggak ada ya? Oh, Ibu Ilsa bisa bantu Bang Lukman nih, kelihatannya Bang Lukman lagi di jalan. Bagaimana apa yang sudah dilakukan nih Balai Bahasa Kantor Bahasa Jambi untuk
membantu pelestarian bahasa daerah. Kelihatannya tidak bisa masuk atau belum di unmute. Oh, atau mungkin teman-teman lain yang dari kantor bahasa ini? Iya, Mungkin adakah ada yang beberapa. dari kantor bahasa? Baik, atau kita skip dulu. Ini ada pertanyaan menarik ini, Mas Christian, dari Mbak Siti Sufia. Ini Mbak Siti Sufia mau saya bacakan atau ditanyakan sendiri Mbak Siti? Ini terkait stereotip, ini saya suka sekali ini. Mungkin saya bacakan saja ya. Silakan. Dibacain aja. Dibacain aja. Oh. Atau kita bisa sama-sama membaca di chat box ini. Bagaimana cara break stereotyping orang terhadap suatu suku. Misalnya orang luar, suku Lampung, kalau sudah mendengar orang Lampung berbicara dengan bahasa Lampung, mereka otomatis takut duluan. Karena, wah ini pasti begal nih, wah ini mau ngajak berantem nih, wah males ngomong sama orang Lampung nih. Akhirnya kadang orang Lampung lebih memilih berbicara bahasa nasional untuk cari aman. Karena beberapa berpikir bahwa kalau seorang bisa bahasa Indonesia, artinya pikirannya terbuka, tidak terlalu primordial. Oh ini menarik nih, stereotyping. Gimana Mas Christian? Ya saya tinggal di Lampung, jadi memahami kadang ada stereotyping ini. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya pemerintah menghadirkan bahasa Lampung itu mempromosikan lebih jauh. Jadi akhirnya ketika mereka terbiasa mendengarkan penggunaan bahasa Lampung, lama-lama stereotip itu akan bergeser sendiri. Yang saya lihat di Lampung selama ini, jadi misalkan penggunaan bahasa di ruang publik, jadi di bandara, di terminal, di tempat-tempat umum lah ya, di kantor pemerintahan dan segala macam, itu tidak hanya secara oral, tapi juga secara signs ya, poster-poster dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa-bahasa di publik, misalkan di koran, kemudian di televisi, dan juga kemudian di acara-acara pemerintahan dan segala macam. Jadi ketika bahasa Lampung itu secara frekuensi kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu semakin meningkat, saya rasa stereotip yang seperti itu akan semakin berkurang dan menurun. Yang selama ini terjadi adalah ada eksklusivitas ya. Jadi bahasa Lampung itu seolah-olah dipakai oleh suku Lampung sendiri, bahasa Jawa digunakan oleh bahasa Jawa sendiri gitu. Jadi seperti tidak ini ya. Orang Jawa jadi nggak nyampur, orang Lampung juga nggak nyampur gitu. Padahal orang pendatang orang Jawa di Lampung juga sebenarnya pingin belajar bahasa Lampung gitu. Nah itu yang mungkin selama ini tidak terjembatani. Saya rasa salah satu solusinya yaitu menghadirkan bahasa Lampung lebih banyak lagi di ruang publik, sehingga itu menjadi lebih familiar dan tidak terkesan ada hal-hal yang berbau stereotip seperti itu. Tapi mungkin ada jawaban lain yang teman-teman bisa sampaikan. Kalau boleh respon nggak? Ya silakan Mbak Siti. Iya. Kalau dilihat sekarang ini sih kayak millennials udah mulai pada menggalakkan ya, kayak misalnya di YouTuber nih, R Kreatif itu selalu ngasih gambaran konten-konten YouTube-nya kayak lucu-lucu, kocak-kocak terkait jenaka-jenaka Lampung, terus dengan subtitle Indonesia kayak gitu. Terus juga kemarin sempat kan film Lampung juga masuk bioskop yang judulnya Ayudia tapi karena terdampak corona jadi nggak jadi kemarin itu kan. Nah, tapi kenapa sih gitu antusias orang itu juga nggak sebesar misalkan kayak Paul Apike yang bisa masuk Trans TV misalnya kayak gitu. Terus
apa ya, usaha-usaha untuk mempublis itu tuh udah ada gitu, tapi gimana sih cara mengattract orang supaya mau gitu, apa namanya, masuk ke dalamnya gitu. Soalnya kan kayak misalkan kita coba survei ke beberapa temen gitu, oh ini loh Lampung juga udah ada ini sekarang kayak gini, males lah, langsung kayak dia karena stereotipnya buruk tadi itu. Jadi gimana sih Kak cara mengattract dulu pertama untuk mereka itu apa namanya tertarik gitu dengan Lampung sendiri gitu. Itu untuk masyarakat, untuk masyarakat Lampung sendiri atau masyarakat luar Lampung? Masyarakat Lampung, masyarakat yang suku luar tapi tinggal di Lampung. Oh, masyarakat yang dari suku luar tapi tinggal di Lampung. Tinggalnya di Lampung. Nah, kayak tadi kan Kak Tian udah sebutin, koran udah ada, terus habis itu di medsos juga udah lumayan rame kayak gitu, terus YouTube juga gitu, tapi itu tidak seantusias itu gitu. Pasti yang kayak gitulah. Jadi gimana Kak? Cara attract pertamanya gitu, atau ada trik-trik tersendiri yang harus kita lakukan misalkan yang bisa dijadikan apa media promosi? Ya, akhir-akhir ini sih saya melihat ya untuk kasus di Lampung itu keterlibatan anak muda itu semakin meningkat ya. Saya melihat misalkan ada beberapa anak muda yang tadi betul kreatif, mereka buat YouTube, video-video di YouTube, jadi itu jadi menarik. Kemudian promosi wisata yang itu pakai bahasa Lampung dan semacamnya. Kalau menurut saya sih asal itu dilakukan secara konsisten terus-menerus dan harus ada dukungan yang kuat dari misalkan pemerintah dan banyak masyarakat Lampung, lama-lama juga ini masyarakat pendatang akan juga tertarik untuk belajar itu. Jadi kalau misalkan sekarang belum tertarik ya tidak apa-apa, tapi lama-lama saya yakin itu akan juga menarik ketertarikan mereka. Yang saya lihat misalkan di koran Lampung Pos itu, koran Lampung Pos itu kan mungkin awalnya tidak menarik ya, tapi ketika sudah membaca sekali dua kali itu lama-lama mengikuti cerita yang ditulis oleh, itu kalau nggak salah ditulis oleh Udo Zekarzi. Itu dari bayangan saya sendiri. Yang penting adalah konsistensi untuk melakukan usaha itu dan konsistensi, terus ada komitmen dari semua pihak. Saya misalkan apa ya? Oke, cukup sangat menjawab juga. Terima kasih. Ini ada satu contoh ya. Saya tadi apa ya yang ini juga saya selalu ikuti ya, karena menurut saya itu menarik apa yang konten yang selalu dibawa oleh. Jadi saya selalu mengikuti satu YouTube channel yang itu ini enggak yang ngapak itu, ini bocah ngapa ya, itu bukan yang sekarang sudah masuk di salah satu TV swasta. Ini ya, betul. Ini bocah ngapa tapi ada dalam kurung K gitu, ngapak ya harusnya gitu kan. Ya. Itu lumayan menarik juga, itu sudah masuk di salah satu stasiun TV swasta kan. Dan ya, jadi menurut saya itu yang penting konsisten sama komitmen untuk terus-terusan gitu. Itu lama-lama orang-orang akan tertarik untuk melihat, untuk membaca, dan kalau mereka sudah misalkan ada video mereka melihat, membaca, itu lama-lama kan mereka belajar sendiri itu tanpa harus kita itu. Nah itu menurut saya seperti itu. Jadi tidak perlu berpikir terlalu jauh stereotip terus kekhawatiran yang berlebihan. Saya kira itu bisa diatasi lah gitu. Baik, ini tadi ada dari Bu
Ilsya itu tidak bisa menjawab pertanyaan melalui secara langsung, tapi beliau menjawabnya diketik. Jadi apa upaya kantor bahasa untuk melestarikan bahasa daerah itu beliau masukkan penelitian dan pemetaan bahasa daerah di 11 kabupaten di kota di Provinsi Jambi, di daerah perbatasan, dan khususnya juga penelitian bahasa suku anak dalam atau SAD langsung di komunitas aslinya. Kemudian langkah kedua dari UPT Bahasa Jambi, pendokumentasian bahasa daerah di Provinsi Jambi melalui penyusunan kamus bahasa daerah dan buku tata bahasa daerah. Oh ya, ini betul, ada kamus bahasa daerah Jambi, itu juga sudah dibuatkan, bahkan kalau nggak salah sudah ada di Play Store. Kemudian yang ketiga, penyusunan ensiklopedia sastra daerah dan tradisi lisan di daerah Provinsi Jambi. Terima kasih Bu Ilsa yang sudah membantu menjawab upaya dari kantor bahasa, ini mewakili dari kantor bahasa Jambi dalam upayanya untuk melestarikan bahasa daerah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Erlanda tadi ya, apa upaya kantor bahasa. Baik, silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi terkait pelestarian bahasa daerah ini? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Erlanda lagi. Bu Ilsya, terkait kamus bahasa daerah dan buku tata bahasa daerah dapat diakses oleh publik? Tanda tanya. Bisa ini Mas Erlanda, saya sudah pernah melihat ininya. Itu kalau di Google kamus bahasa daerah Jambi itu nanti keluar. Bahkan kalau nggak salah sudah ada di Play Store ya. Iya, nah ini dijawab sama Bu Ilsa. Bisa Mas. Jadi ini bahasa Lampung dan beberapa saya lihat beberapa kantor bahasa itu kan punya website itu. Ya. Ternyata bisa di-download semua materi-materi mereka itu. Jadi dan kalaupun nggak bisa itu Mas, kita juga bisa langsung datang ke kantor mereka. Terus kita bilang saya pengen copy ini dong gitu. Itu mereka biasanya punya PDF filenya atau apa gitu, atau hard copy-nya terus diberikan ke kita ya. Saya sering sekali dulu dapat banyak buku dari kantor bahasa. Ini tadi tidak sempat dibacakan, ini dari Mbak Dian Kartikasari, itu di Kalbar, gubernurnya ngadain lomba pantun di Facebook. Wah, ini keren sekali, ini gubernur dari Kalimantan Barat. Di sini juga ada Pak Baharudin dari Yayan Pontianak. Mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi lagi tentang upaya-upaya pemerintah daerah setempat untuk membantu dalam pelestarian bahasa daerah. Tadi sudah ada dari Jambi, kemudian dari Lampung. Atau ada pertanyaan untuk Mas Christian? Nah, ini Bu Ilsya menjawab lagi. Bisa diakses melalui Facebook dan Instagram kantor bahasa Jambi. Oh, ini harus di follow nih. Kantor bahasa Jambi. Silakan. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya nih dengan Mas Christian. Jadi kalau tadi sudah sempat dibahas perbandingan bahasa di Amerika tadi ya, sebagai kasus studinya di Alaska, itu mereka kehilangan bahasa dikarenakan faktor ekonomi, kemudian ada juga karena ekonomi itu termasuk karena mereka ingin bersekolah di luar, dan juga ada orang luar yang masuk ke Alaska. Kemudian ada juga faktor politik. Saat itu ada juga diasramakan siswanya sehingga mereka tidak berbicara bahasa Alaska lagi. Apakah pola hilangnya bahasa di luar negeri, terutama di Amerika, di tempat Mas Christian dulu kuliah, apakah hampir sama dengan pola hilangnya bahasa daerah di Indonesia? Apakah ada pattern yang mirip di sini atau patternnya berbeda itu antara Indonesia dan Amerika atau negara lain? Kalau di Indonesia tentu saja nggak ada isu tentang trauma di masa lalu ya. Kalau di Amerika Serikat, kemudian di Selandia Baru, Australia, itu mereka punya trauma di masa lalu karena kasus kolonialisme itu. Jadi rata-rata mereka kasusnya sama. Mereka anak-anaknya dibawa ke asrama, kemudian harus pakai bahasa Inggris, kalau tidak dicambuk.
itu terjadi di mana-mana. Nah, kalau di Indonesia itu murni karena bahasa daerah itu berkompetisi dengan bahasa Indonesia. Itu kasus yang paling umum terjadi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang paling umum adalah karena di Indonesia itu sangat beragam sukunya. Di kita itu kan ada 712 bahasa kalau menurut etnolog, kemudian ada 652 kalau menurut Kemendikbud. Jadi ya bisa dipastikan ketika masyarakat di satu tempat itu sukunya banyak sekali, maka bahasa Indonesia akhirnya menjadi pilihan. Dan akhirnya lama-lama bahasa daerah itu tersisih dari penggunaan bahasanya di rumah dan juga di lingkungan sekitar rumah. Itu sudah pola yang sangat umum. Nah, kalau di Amerika Serikat itu murni karena satu ada trauma di masa lalu dan kedua ada dominasi penggunaan bahasa Inggris di ranah atas penggunaan bahasa dan ranah bawah. Jadi ranah atas itu kayak kantor pemerintahan, sekolah dan segala macam. Kalau bawah itu bahkan pasar tradisional dan segala macam itu sekarang semuanya sudah pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya itu mempengaruhi orang tua untuk menggunakan bahasa Inggris di rumah. Menarik ini. Silakan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tadi saya bisa menanggapi lagi, Mas Christian, kalau memang betul, kalau saya juga penelitian saya waktu disertasi itu kan ada parental involvement in Islamic boarding school. Jadi peranan orang tua di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Jambi. Saya juga membaca literasi tentang boarding school di luar negeri, sama seperti yang mungkin yang dibaca Mas Christian di New Zealand, di Australia, dan di Amerika. Jadi kalau di New Zealand itu sukunya, kalau di Australia aborigin ya, kalau di New Zealand itu apa ya sukunya ya? Maori, suku Maori. Jadi suku Maori itu karena mereka dipaksa untuk di boarding school kan, itu alasan mereka adalah untuk agar bisa maju begitu, agar bisa maju sehingga mereka dipaksa untuk berbahasa Inggris. Juga agar mereka bisa bermix culture dengan pendatang yang notabene adalah suku kulit putih. Juga di Amerika ya suku Indian juga mereka memang harus diakulturasi paksa untuk tinggal di boarding school supaya mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi memang betul seperti itu. Tapi juga mungkin bahasa Indonesia juga menerapkan tapi secara halus begitu ya. Jadi mirip seperti Mbak siapa tadi ya, bahwa ada stereotype. Kalau di bahasa kita ini kalau transmigran, mungkin bahasa Jawa itu stereotipnya, wah kalau pakai bahasa Jawa deso begitu ya, deso atau katro begitu kan, sehingga bahasa Indonesia itu secara halus memaksa orangnya itu untuk menggunakan bahasa Indonesia, menuturkan bahasa Indonesia, ketimbang untuk tetap melestarikan bahasanya, karena itu tadi ada stereotyping kriminal kalau menggunakan bahasa itu, kemudian ada stereotyping deso atau katro tidak modern lah dan sebagainya. Jadi meskipun beda tapi mungkin ya di ininya secara halus. Oke, ini ada dari Mbak Ilsya Dewita. Kantor Bahasa Jambi juga secara rutin mengadakan lomba berbalas pantun Melayu Jambi untuk generasi muda dan lomba dendang syair Melayu Jambi untuk berbagai lapisan masyarakat. Termasuk juga setiap 1 tahun sekali mengadakan pergelaran tradisi lisan yang mendatangkan pelaku tradisi lisan dari 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Terima kasih Bu Ilsya, mantap ini. Jadi saya yakin seperti Mas Christian tadi yang sudah berkeliling di beberapa kantor bahasa di Indonesia, memang kantor bahasa itu effortnya sudah sangat luar biasa. Ini jadi tinggal kemauan kita sendiri ya, kemauan kita sebagai masyarakat dan tentu orang tua untuk bisa melestarikan bahasa daerah. Jadi PR bagi saya pribadi nanti gimana anak saya tetap bisa melestarikan bahasa Jawa atau bahasa Jambi. Silakan yang lainnya, ini semakin menarik ini perbincangan tentang bahasa daerah. Kalau ini Mas Christian, kalau misalnya seberapa banyak sih sekolah yang masih mengajarkan bahasa daerah di Indonesia ini?
pernah tidak Eh, mengadakan penelitian atau survei? ya, ini menarik sebenarnya karena eh, setiap daerah itu tergantung dengan pemimpin daerahnya. Jadi tidak semua provinsi itu ternyata mengajarkan bahasa daerahnya. Jadi misalkan di Lampung itu tahun 2014 gubernur mengeluarkan kebijakan bahwa bahasa Lampung itu harus diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 12 selama 2 jam pelajaran. Nah, ketika saya ke Kepri, di Kepri itu ternyata karena dulu Kepri itu masuk bagian Riau ya, jadi banyak kebijakan-kebijakan yang dulu ikut dari Provinsi Riau. Nah, kemudian ketika saya masuk ke Kepri, ternyata di Provinsi Kepri itu belum ada kebijakannya gitu. Ada nggak sih dokumen yang menyatakan bahwa bahasa Arab Melayu ini harus tulisan Arab Melayu ini harus diajarkan gitu? Ternyata itu tidak ada. Jadi itu membuat beberapa sekolah itu tidak mengajarkan lagi. Nah, hal seperti ini juga terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, itu saya waktu itu di Takalar tanya ke beberapa kepala sekolah, sebenarnya ada nggak sih kebijakan dari gubernur gitu, atau dari bupati? Mereka bilang tidak ada. Jadi akhirnya saya tanya, kalau tidak ada, kenapa bahasa daerah tetap diajarkan? Nah, ternyata dari itu kepala sekolah itu mencoba mengisi, karena ada mata pelajaran muatan lokal ya, dan itu mereka mencoba menggunakan mata pelajaran muatan lokal itu untuk mengajarkan bahasa daerah. Nah, kalau di Yogyakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu sama dengan di Lampung. Gubernurnya punya surat keputusan, surat apa sih namanya, surat keputusan gubernur ya, Surat yang edaran ya? surat edaran yang menginstruksikan bahwa bahasa daerah itu harus diajarkan. Di Bali juga sudah ada, tapi ada beberapa daerah yang memang tidak ada. Jadi saya rasa memang harus, kalau di daerah itu awalnya harus dari gubernur. Gubernur harus berani mengeluarkan itu dan bekerja sama dengan kampus. Kalau di Lampung itu gubernur Provinsi Lampung itu kerjasama dengan Universitas Lampung. Di Universitas Lampung kita punya yang namanya program studi pendidikan bahasa Lampung. Nah, disitulah guru dilatih, kemudian materi kurikulum dibuat, buku teks dibuat, dan segala macamnya. Nah, ketika ada kerjasama seperti itu, akhirnya semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi di beberapa daerah saya lihat belum ada. Kalau begini, kasusnya begini, Mas Christian tadi. Kalau misalnya di sekolah itu bukan dominan dari satu bahasa misalnya. Misalnya kalau saya itu kan daerah transmigran misalnya. Di SD saya itu meskipun itu dominan bahasa Jawa, tetapi banyak juga siswa yang tidak menuturkan bahasa Jawa, alias mereka berbicara bahasa Batak, bahasa Minang, dan juga bahasa Melayu. Jadi mana bahasa yang akan diajarkan begitu nantinya? Atau bahasa yang jadi bahasa di provinsi tersebut, tapi provinsi itu kan tidak mempunyai satu bahasa yang disepakati itu adalah bahasa setempat. Misalnya di Jambi itu kalau misalnya bahasa Jambi, ternyata kalau kita ke daerah Kerinci namanya, di Kerinci itu totally different dengan bahasa Jambi, ya kan? Jadi bahasa daerah mana yang harus diajarkan kalau misalnya diajarkan misalnya gubernur memberikan surat edaran harus mengajarkan bahasa daerah. Bahasa daerah yang mana yang harus diajarkan? Betul. Ya, jadi misalkan saya bisa menggambarkan di Lampung ya, misalkan. Oke. Di Lampung itu kan ada dua dialek ya, dialek Api dan dialek Nyo. Nah, sebenarnya yang waktu itu saya usulkan di Lampung adalah, kalau misal, tapi ini sekarang sedang digodok oleh Universitas Lampung, dan saya mengapresiasi itu. Jadi kalau di masyarakat itu menggunakan dialek Api, seharusnya dialek Api lah yang diajarkan di sekolah gitu. Karena tujuan dari pembelajaran bahasa
daerah di sekolah adalah untuk melestarikan penggunaan bahasa daerah itu di masyarakat di sekitar sekolah itu gitu. Nah, kalau misalkan di suatu daerah itu dialek Nyo, ya seharusnya dialek Nyo itu yang diajarkan. Nah, waktu itu sempat ada perdebatan ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih kalau di Lampung itu 60% itu etnis Jawa. Jadi itu menarik ya, 60% itu etnis Jawa dan 25% itu etnis Lampung. Nah, jadi kita waktu itu sempat bertanya-tanya, saya sendiri sempat mengusulkan ini juga. Bisa nggak sih kalau orang-orang Jawa itu diajarin bahasa Jawa aja di sekolah gitu? Karena itu akan lebih berguna untuk mereka. Karena anak-anak Jawa, suku Jawa di Provinsi Lampung itu rata-rata juga sudah nggak bisa bahasa Kromo, bahasa Jawa yang halus gitu. Ketimbang rata-rata cuma bisa bahasa Ngoko. Ketimbang bahasa Lampung begitu ya? Ya, misal saya sendiri, saya kan lahir dan besar di Lampung, kemudian tiba-tiba mengajar di Solo. Gitu. Di Solo, yang dimana di Solo itu semua orang pakai bahasa Jawa halus gitu. Wah, saya adaptasi awalnya agak bingung. Saya orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa halus gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu juga bisa diinisiasi ya. Bisa diinisiasi asalkan memang ya dari pemerintah daerah setempat tidak keberatan gitu. Kalau misalkan di saat ada misalkan di daerah Lampung Kabupaten Pringsewu itu hampir 96% itu suku Jawa. Nah itu bisa misalkan di daerah itu diajarkan bahasa Jawa halus misalkan. Nah nanti di daerah bahasa dialek Api itu bahasa Lampung dialek Api, yang di daerah yang dialeknya itu bahasa Lampung dialeknya gitu. Jadi pengajaran bahasa daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai lingkungan masyarakat itu. Karena memang tujuan dari pembelajaran bahasa daerah itu kan pelestarian bahasa daerah agar generasi muda bisa berbicara bahasa daerah mereka sendiri. Nah itu yang memang harus digarisbawahi. Tapi saya rasa di Indonesia konteksnya kita harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah ya agar ini pendatang kok ngatur-ngatur. Nah itu nanti tidak ada kesan seperti itu. Ya. Iya betul. Menarik sekali nih. Baik, sekarang sudah pukul 11.37. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita ada sekitar kayak 15 menit begitu ya waktunya. Ada. Halo. Ya. Oh, dari Bandung nih, Jawa Barat. Silakan. Iya, sorry sambil ini. Ya, ini ada yang masuk nih pertanyaan. Sebenarnya titipan lah gitu kan. Jadi kalau di kasus bahasa Sunda, ada sebagian kalangan bahkan dari dari katakanlah expert lah gitu ya, ahli yang mengatakan bahwa yaudah jangan pusing sama bahasa Sunda halus, teori-teori kebahasaan dulu gitu. Yang penting terutama anak muda tuh ngomong bahasa Sunda dulu, bangga dulu sama bahasa Sunda gitu. Mau itu bahasa kasar dianggap kasar ya, karena bahasa Sunda juga kan sebetulnya kalau kita bagi-bagi wilayah sama seperti daerah lain beraneka ragam ya bahasa Sunda juga gitu. Jadi ya udah, yang penting ngomong aja, yang penting bangga dulu sama bahasanya, mau kasar gak usah pusing dulu sama tingkatan bahasa, sama teritori bahasanya gitu kan. Yang penting ngomong dulu. Itu gimana tanggapannya tuh, Mas Christian? Ya betul. Jadi yang pertama memang harus ada ini ya, harus mereka suka dulu sama bahasa mereka. Jadi kadang makanya waktu setiap saya penelitian di daerah-daerah itu, saya selalu tertarik untuk bertanya lebih jauh tentang gimana sih kalau kalian sebagai misalkan remaja suku Lampung tapi nggak bisa ngomong bahasa Lampung gitu. Nah akhirnya mereka bercerita ya saya merasa seperti ini dan akhirnya saya ingin belajar bahasa Lampung lagi. Jadi secara nggak sadar saya sebenarnya meningkatkan awareness mereka gitu, mencoba membangkitkan awareness mereka tentang pentingnya mereka belajar bahasa daerah, karena itu penting untuk
identitas kultural mereka, kemudian rasa bangga mereka sebagai bagian dari suku mereka sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya penting. Jadi kalau ditanya apakah hal seperti itu perlu ditekankan, saya rasa perlu. Iya, saya setuju juga tuh, karena memang tadi kan yang menjadi penyebab yang ditekankan Pak Christian di penelitiannya, salah satu penyebab bahasa punah itu karena ketakutan anak-anak milenial untuk berbahasa, katakanlah bahasa daerah tersebut. Mereka takut berbahasa daerah karena takut dianggap tidak sopan begitu ya, karena menggunakan tingkatan bahasa yang paling bawah gitu. Nah, itu betul. Ya. Jadi memang harus ditekankan. Saya sudah berbicara saja. Jadi memang harus mencoba kita penetrasi orang-orang tua bahwa ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting bisa bangga dulu, bisa berbicara bahasa daerah terkait nanti sopan atau tidak sopan, atau apa kromo atau tidak kromo, itu adalah nomor 2 dan itu bisa sambil jalan sambil bisa dipelajari begitu ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Christian. Saya rasa itu juga fokus dari pembelajaran bahasa daerah di beberapa tempat ya, terutama di Jawa misalkan itu. Jadi yang penting bisa fokus mereka sekarang sebenarnya kan adalah pembelajaran bahasa kromo ya, bahasa kromo. Ya. Tapi penggalakan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah, kemudian selama pelajaran dan di rumah itu semakin kuat. Nah, mereka mengatakan bahwa nanti bahasa kromo itu secara pelan-pelan nanti bisa dipelajari di dalam kelas gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi fokus. Makanya fokusnya sebenarnya adalah komunikasi gitu. Jadi komunikasi, dan mereka paham bagaimana menggunakan bahasa daerah itu ketika mereka hanya bisa berkomunikasi di luar kelas dengan bahasa itu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akan. Oh ya, saya ingin mengingatkan, silakan untuk menulis daftar hadir. Jadi dan di situ diindikasikan apakah butuh e-sertifikat atau tidak. Nanti kalau misalnya membutuhkan, nanti akan kita kirimkan e-sertifikatnya. Ini baru ada 4 orang yang respon daftar hadir. Jadi bagi yang belum, silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Gimana? Tidak ada lagi Ibu Siti Sofia, Mbak Siti Sofia, Mbak Anissa, Mbak Alzail Channel, Mbak Zahira, Ibu Ilsa tadi sudah, Pak Taufik Mulyadin. Tidak ada? Atau terakhir penutup ini, Pak Christian Adiputra. Silakan Pak Christian untuk menutup. Ya, mungkin penutupnya adalah saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa pentingnya kita untuk kembali menggunakan bahasa daerah di rumah dan juga di lingkungan sekitar rumah, dan juga dengan dengan keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang juga berasal dari komunitas yang sama. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang identitas bahasa itu ada 3 ya. Jadi kita selama ini ada identitas nasional yang itu terwakili dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada identitas global, di mana kita memang perlu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab, karena itu adalah kunci kita menjadi bagian dari warga dunia gitu. Tapi kita juga tidak harus melupakan identitas kultural kita. Jadi ada 3 identitas global, identitas nasional, dan identitas kultural, yang di situ terwakili oleh bahasa daerah. Jadi ketika kita bertemu dengan, misalkan kita berada di daerah lain dan kita mengatakan kita berasal dari Jambi misalkan, yaitu berarti mereka akan selalu bertanya gimana sih bahasa Jambi gitu, karena mereka menganggap bahwa kita attach ke Jambi. Jadi ada identitas kultural yang sebenarnya melekat ke kita. Nah, yang
ketika kita tidak bisa, berarti itu ada bagian yang hilang dari diri kita. Ya, betul. Dan di Indonesia itu ada istilah Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi bermacam-macam tetapi tetap satu jua gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membiarkan pergeseran pilihan penggunaan bahasa daerah ini terjadi secara terus-menerus dan akhirnya semuanya cuma menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak ada lagi kebanggaan kita sebagai negara yang dalam bahasanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetap satu jua atau unity in diversity. Jadi saya rasa itu yang harus kita kembali galakkan, kembali mengembalikan fungsi sosiokultural bahasa daerah ke rumah dan masyarakat di sekitar rumah kita. Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Christian Adiputra dan juga terima kasih pada teman-teman yang masih bertahan sampai akhir. Jadi sekali lagi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada diskusi kita pagi dan siang hari ini adalah yang pertama, kembali menggunakan dan mencintai bahasa daerah. Jadi jangan dulu takut untuk sopan atau tidak sopan menggunakan bahasa daerah tersebut, atau jangan lagi takut dengan stereotip yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah itu stereotip kriminal ataupun stereotip kampungan dan lain sebagainya. Tapi kita harus kembali mencintai bahasa daerah kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya. Kemudian ketika nanti ada pengajaran bahasa di sekolah, itu diharapkan untuk tujuan komunikasi, bukan mengajarkan tulisan dan grammar. Kemudian kita harus menyertakan, mulai mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk menggunakan bahasa daerah di media sosial, termasuk menciptakan konten-konten yang positif menggunakan bahasa daerah. Karena saat ini sudah mulai bermunculan ya, konten-konten di YouTube dan Instagram yang menggunakan bahasa daerah seperti Art Channel, Art Kreatif, atau ini anak apa sih, ini ngapa sih gitu ya. Kemudian media massa berperan penting untuk pelestarian bahasa, dan juga sekolah tidak bisa menjadi penyelamat, tapi tidak bisa menjalankannya itu sendirian. Harus ada peran orang tua, harus ada peran dari masyarakat, dan juga harus ada peran dari pemerintah daerah dan juga swasta. Mas Christian, ini ada satu pantun, karena tadi kita membahas tentang pantun. Batik Jambi berbahan sutra, batik dibeli di pasar pagi. Terima kasih Bejibun buat Bang Adi Putra, lain waktu boleh bergabung lagi. Jadi terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Mas Christian Adi Putra dan juga teman-teman sekalian. Insya Allah nanti akan saya kirimkan e-sertifikatnya. Itu saja dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.